Ya, jadi minggu ini adalah Anda harus mempraktekkan yang semua ada di PDF-nya. Ya, itu kelihatannya banyak ya, padahal nggak terlalu banyak juga. Oke, pertama perintahnya cd spasi forward slash ya, cd spasi forward slash, cd kemudian spasi kemudian forward slash. Nah, forward slash itu adalah apa? Root ya, dia adalah root directory itu ya. Oke, jadi perintah pertama yang nanti Anda praktekkan apa? Setelah buka terminal apa? cd kemudian apa? Spasi kemudian apa? Forward slash ya, yang ke depan ya. Kalau Windows yang backward ya, yang ke belakang. Setelah itu apa kita apain? Kita enter. Perhatikan perubahannya di sini. Ya, kalau tadi seperti ini, Pak kurang gede Pak. Oke, saya gedein lagi deh. Kita gedein lagi. Mana dia? Kita jadiin 22 misalnya ya. Ya. Oke ya. Oke, jadi apa? Perhatikan di sini ya. Di sini ada tanda tilde seperti ini. Tapi kalau setelah kita kasih perintah cd spasi forward slash berubah menjadi apa? Forward slash ya. Nah, ini adalah tempat di mana kita sekarang berada ya. Ada di folder mana, ada di directory mana ya. Itu yang Anda harus pahami. Oh, kalau di sini apa home-nya ya. Kalau di sini adalah root-nya. Jadi pertama apa perintahnya? cd spasi forward slash kayak gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini kalau Anda lihat saya juga sudah praktekkan ya. Jadi kalau PDF-nya juga udah cukup lah Anda ikutin gitu ya. Nanti kalau masih belum bisa Anda bisa ikutin videonya. Nah, di sini yang saya bilang akarnya di atas. Itu dulu yang pertama ya. Akarnya di atas gitu. Ya, jadi yang paling atas itu adalah root gitu atau forward slash ya. Oke. Oke, di sini sudah ya. Ini sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk berikutnya. Ya. Nah, sini ada sedikit penjelasan tentang CD. CD adalah perintah yang merupakan singkatan dari change directory ya. Ya, kenapa nggak pakai GUI aja Pak? Ya, kalau pakai GUI ya bisa aja ya. Tapi kita sekarang bicara tentang terminalnya. Ya, change directory ya. Jadi change directory adalah gunanya untuk apa? Pindah directory ya atau pindah folder ya. Oke, ini silakan dibaca aja, saya pikir cukup. Jadi change directory. Saya ikutin ini aja ya. Nah, sekarang saya kasih perintah yang kedua. Nah, yang namanya adalah P kemudian W kemudian D ya. Apa PWD itu? Print ya. Print apa W-nya? Working ya. Print working directory gitu ya. Jadi ini perintah yang kedua yaitu perintah PWD. Apa PWD? Print working directory. Misalnya kalau kita nggak tahu kita ada posisinya di mana, berada di folder mana, berada di directory yang mana, kita kasih perintah apa? PWD. Apa PWD? Print working directory. Gitu ya. Caranya gimana Pak? Ya tinggal di PWD. Maka dia akan nge-print. Nah, di sini ya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah akarnya, rootnya yang paling atas. Terserahlah mau mikir yang paling atas atau paling bawah gitu ya. Oke, jadi posisinya itu kalau di Linux nggak ada C, nggak ada D gitu ya. Kalau di Windows itu kan ada C, ada D ya. Kalau C sama D kan posisinya sama gitu kan. Nggak ada yang paling atas gitu ya. Tapi kalau di Linux yang paling atas adalah apa? Root gitu ya. Root directory. Ya, nanti ada konsep lagi tentang rootnya. Tapi kita sini ya. Jadi perintahnya apa tadi? cd spasi forward slash kemudian kasih perintah apa? PWD gitu ya. PWD adalah print working directory untuk mengetahui kita sekarang berada di directory mana atau folder mana. Bisa dipahami ini? Bisa ya. Oke. Ya, oke. Nanti kalau udah biasa ya udah gampang ya.
Tapi kalau biasa ya harus ada latihannya. Itu adalah PWD ya. Kita lanjut lagi ya. And sure enough, we are at the top of the Linux file system ya. Whenever you are lost and you don't know where you are, PWD is here to rescue you ya. Jadi kalau kita udah banyak kasih perintah gitu ya, kemudian kita bingung gitu, ya sebenarnya bisa dilihat dari ini juga ya. Kita bisa kasih perintah apa? PWD. Alright ya. Sekarang kita ketemu sama perintah berikutnya. Ini kalau di Windows namanya dir ya. Dir gitu ya. Dir Pak, dir ya, itu dir ya, pakai kecil dir gitu. Oke. Kalau di Windows, kalau di Linux kita kasih perintah apa? ls ya. ls apa singkatan dari list kayaknya ya. Nah, gunanya untuk apa? Nanti ada beberapa varian ya, ada beberapa variasi. Ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Apa argumen gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat isi dari direktori ini ya. Intinya adalah di direktori itu isinya apa aja gitu ya. Di direktori root ini isinya apa aja. Kalau di Windows kasih perintah apa? Dir. Kalau Anda pernah main Windows di command prompt-nya namanya dir. Ya, oh ternyata di Linux juga bisa gitu ya. Tapi kebalikannya enggak ya. Kita nggak bisa panggil ls di Windows ya. Ya, kalau agak ramai kita clear aja. Kemudian kita pwd gitu ya. Apa masih di sini? Apa tadi perintahnya? ls. Oke. Loh, kok udah rame Pak di sini ya? Maka saya panggil ls yang ada di sini. Ini harus nggak usah pakai password ya, tambah lama aja ini. Oke, saya nanti kasih contoh yang oh sorry. Oke ya. Misalnya ini saya running 2 Ubuntu ya. Saya running 2 Ubuntu. Oke, ini kelihatan nggak? Enggak ya. Oke, coba kita gedein. Name kita kasih yang lebih besar lagi. Ya, kita kasih. Nah, ini saya ngasihnya detail ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa ya sabar dulu. Oke, kelihatan? Apa tadi perintahnya? cd, kemudian slash ya. Kemudian apa? pwd gitu ya, sorry. pwd. Apa perintahnya tadi? ls. Ya, ini sama aja, nggak jauh beda ya. Ya, oke. Ya, beda warna aja. Ya, oke, ini ya. Ini adalah isi dari directory root gitu ya. Isinya. Pak, saya mau buka pakai Explorer, Pak. Ya silakan gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Mana di rootnya itu? Root itu ada di mana dia? Ini ya. Nah, ini rootnya ya. Ya bisa aja. Ini listnya lah. Ini listnya kalau kita pakai Explorer gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai terminal, apa tadi perintah yang pertamanya? ls. Tapi nanti perintahnya banyak lah ya, banyak variasinya ya. Apa biasanya? Man ya kalau zaman dulu ya. Ini ya. Oke, nah ini perintah-perintahnya, alternatifnya ya. Apa tadi? Man itu singkatan dari apa? Manual ya. Man ya. Coba kasih perintah man ls ya. Karena ada istilah namanya read the rt. Zaman dulu tuh terkenalnya read ya, read ini ya terkenalnya ya. Apa R-nya? Read. Ininya apa? The. Ininya M-nya apa? Manual ya. Ini saya sensor F-nya ya. Anda cari sendiri lah F-nya itu apa ya. Read the tet manual gitu ya. Ya, saya ada buku Linux zaman dulu juga ada ya. Jadi nanti di situ bisa ini juga ya. Jadi konsepnya Anda kalau belum baca manualnya jangan nanya dulu gitu. Baca dulu manualnya gitu. Oke, tadi apa tadi perintahnya? man kemudian list gitu ya. man kemudian ls ya. Oke, nanti ini jadi praktek Anda juga. Nah, nanti di sini ada apa namanya argumen-argumen yang bisa kita berikan. Kalau DSA itu adalah all semuanya. Biasanya paling kalau nggak min A kemudian min L ya.
Mana L? Ini L ya. L itu formatnya long gitu ya. Paling itu dua aja ya, A sama L aja ya. Ya, ini tapi mereka bikinnya lengkap gitu ya. Oke ya. Jadi kalau yang pertama itu apa? LS ya, LS. Jadi kita bisa pakai LS kemudian spasi, kemudian minus, kemudian A gitu ya. A itu berarti apa? All ya. Apa bedanya di sini? Ada titiknya ya, ada yang hiddennya ya. Kemudian bisa juga LS minus L. L itu apa? Formatnya adalah panjang itu ya. Tapi bisa juga kita gabung ya, bisa kita gabung. Ini yang paling sering dipakai paling dua itu aja, A sama L gitu ya, nggak apa namanya ya, apa namanya, praktisnya sih seperti itu aja. Saya pakai cuma itu aja ya. Coba kita lihat. Kita clear apa aja tadi, LS seperti ini, LS minus A, tulis ya, LS spasi minus A, berarti all yang hidden juga tampil di situ ya. Pakai apa kalau hidden? Pakai titik ya. LS spasi min L itu long format seperti ini ya. Apa semuanya ini apa namanya, read, kemudian write, kemudian execute ya, nanti kita bahas ini. Tapi bisa kita gabung menjadi apa, LS minus AL ya. Berarti apa, melist formatnya apa, all dan dalam bentuk yang lengkap ya, long format seperti ini. Nah kayak gini ya, udah selesai ya. Berarti prakteknya apa, Anda praktekkan LS minus A, LS minus L. Tulis Pak. Oke, kita tulis ya. Jadi ada yang LS seperti biasa ya. Oke, ini buat apa nih, buat menampilkan, saya bilang isi aja ya, menampilkan isi dari dari sebuah directory gitu ya, atau folder itu istilah Windows ya. Oke, jadi apa, ada perintah yang defaultnya apa, ls ya, ada ls, ada ls minus a, ada ls minus l, ada ls minus al gitu ya. Nanti kalau mau coba yang lain silahkan, tapi yang paling sering kalau mau lihat ya itu aja paling. Kita pengen lihat hiddennya, kita pengen lihat format panjangnya gitu ya. Nanti kita bisa ubah-ubah ya, apa namanya, aksesnya di read, write sama execute-nya. Tapi buat sekarang ini aja dulu. Ada berapa di sini? Katakanlah ada 4 ya. Ada list saja, ada list spasi minus a, ada list spasi minus l, ada list spasi minus al gitu ya. Oke, masih gampang lah. Ini yang list, kemudian ini yang long ya, ini yang long, list minus l. Kemudian ini ya formatnya, ini saya ambil dari Ubuntu saya. Kemudian yang dibahas di sini juga sedikit informasi tentang apa namanya, kalau awalnya adalah D, maka itu apa, itu adalah sebuah directory ya, istilah di sini dibilangnya adalah directory. Berarti kita bisa masuk lagi gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini. Kita clear ya, apa tadi, list min l. Oke, coba di sini ada beberapa yang awalannya adalah D ya. Ini kalau L berarti apa, link ya. Ini kalau awalannya D seperti ini D, maka itu adalah sebuah apa, sebuah directory yang lain. Ada yang paling atas apa, root, kemudian nanti dalamnya ada directory lagi, ada sub directory lagi, sub directory lagi ya. Inisialnya apa, cirinya apa, diawali oleh D. Berarti itu simbolnya dia adalah sebuah directory. Kita bisa masuk lagi ke situ. Itu aja ya, saya ngikutin dari ebooknya aja biar terarah. Oke, jadi itu yang Anda harus screenshot nanti, screenshot ya, cari first letternya adalah D ya. Nanti silakan baca lagi. This output give you a lot of valuable information that we'll discuss in detail in the upcoming chapter. Nanti dibahas lagi. But for now we focus on the first letter in the first column of the output ya.
take a look at the first column of the output. Lihat yang itu namanya D-nya ya. Oke, kita lanjut aja. Ya, you will see that the first letter is D ya. Ini dibahas detailnya ya. Which mean kalau depannya adalah D, itu adalah sebuah directory. The first letter reveal the file type ya. Kemudian the last column, mana the last column? Yang paling belakang sini ya. Kolom yang belakang itu apa? Namanya. Nama dari file name-nya. Bisa dia directory, bisa juga file ya. Jadi yang paling terakhir itu adalah namanya gitu ya, nama. Gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah apa namanya? Menunjukkan dia adalah sebuah directory. Kemudian yang kolom paling terakhir itu adalah nama dari direktorinya ya, nama dari direktorinya. Di sini belum ada file name biasanya, nanti sampai sana ya. Gitu ya. Jadi itu harus Anda pahami. Kalau D berarti dia adalah direktori, namanya yang paling belakang. Tapi kalau kita nggak pakai apa-apa, maka ini semua namanya ya. Kalau ls doang ini nama dari direktorinya atau nama filenya kalau ada ya. Seperti itu, yang tidak hidden ya. Bisa dipahami ini? Bisa ya, gampang. Oke, di sini you will have more file ya. Di sini dikatakan di bawah root directory itu pasti banyak file lagi, gitu ya. Nah, di sini dibahas satu-satu ya. Jadi konsepnya adalah seperti ini sebenarnya. Oh, di kedua ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Ya, konsepnya adalah seperti mana dia? Kok sama? Nah, ini dia. Silakan Anda lihat di part berikutnya. Di situ ada pembahasan tentang struktur dari Linux file systemnya. Kenapa dia dikatakan sebagai sebuah tree? Karena memang bentuknya seperti ini. Walaupun ini penggambarannya dari samping ya. Biasanya orang gambarin dari atas gitu ya. Gitu. Tapi kalau di sini dia gambarnya dari bawah. Jadi root yang paling atas itu apa? Ini ya, ini adalah direktori paling atas. Saya pakai istilah direktori aja. Ya, direktori paling atas itu apa? Adalah root. Ya, di dalam root nanti ada folder-folder lagi. Ya, ini ada etc, ada home gitu ya, ada root, ada opt, ada var, ada boot gitu ya. Nanti di dalam etc ada file lagi, bisa direktori lagi, bisa file lagi. Ya, maka Anda harus paham dulu. Ini strukturnya seperti ini. Ya, strukturnya seperti ini. Oke. Kalau di Windows ada Pak? Ya ada, misalnya di C program file, kemudian user gitu ya. Nanti kalau di sini misalnya usernya di mana? Di home nanti ya. Ada di home gitu ya. Sama Mac mungkin agak mirip sedikit ya. Oke, kita balik ya. Jadi yang paling atas itu apa? Direktori apa? Root gitu ya. Nah, sekarang kita bahas masing-masing direktori itu ada fungsinya. Ini udah saya sedikit translate ya. Jadi di bawahnya root ya ada beberapa folder. Saya nggak detailkan di sini, cuma saya sampaikan aja. Yang pertama apa? Yang pertama adalah folder root seperti ini atau directory ya. Folder atau directory. Nah, ini adalah root dari file system Anda di mana semuanya dimulai gitu ya. Saya pakai bahasa Indonesianya aja. Jadi kalau kita mau tahu di mana yang paling atas itu adalah root. Nah, perhatikan di sini setelah root ada apa? Folder etc ya. Jadi dalam root ada etc-nya. Jadi penggambarannya seperti itu. Yang mana etc? Yang ini ya. Jadi dalam root kemudian masuk ke etc. Masuknya gimana Pak? Misalnya coba kita lihat di sini ya. Coba saya pwd. Saya ada di mana posisi saya? Ada di root ya. Kemudian saya list. Ada nggak etc? Mana etc? etc saya mana? Ini ya. Oke. Cara masuknya gimana? cd spasi etc. Gitu ya. Bisa dibayangin nggak? Kebayang nggak? Perhatikan di sini nih. Ini sudah berubah kan? Nah, kayak gitu ya. Atau kalau mau memastikan pakai apa? Print working directory. Kayak gitu ya. /etc. Ya, nanti ada pembahasan lagi detailnya. Ya, oke. Gitu ya. Jadi apa namanya? Di dasar-dasar Linux ya, mungkin kalau kelas malam langsung ke sini gitu ya. Saya kasih sedikit pengantar tentang GUI-nya gitu ya.
walaupun nggak terlalu panjang gitu ya. Oh udah 20 menit aja ya, kita potong aja lagi di sini ya, stop record.